Ibrahim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. So'inin so'imat jamaah sholat subuh Masjid Al-Azhar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita patut bersyukur pada Allah SWT pada pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah akan meningkatkan kesehatan kita baik bertambah, dan insyaallah rahmat Allah akan senantiasa memayungi dan mengurangi kepada jasad atau badan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dari istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Yang semestinya kuliah subuh setiap Ramadan dilaksanakan pada minggu atau akad subuh, karena sesuatu mudah-mudahan dimajukan pada hari Jumat. Jadi minggu lusa insya Allah ada tidak. Minggu lusa akan diisi oleh Bapak Ustaz Hasbullah, Ustaz Hasbullah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan bisa mengikuti kajian berikutnya. Untuk selanjutnya kepada Pak Ustaz, kami persilakan untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, para asatidz, wabil khusus para sepuh dan bini sepuh yang senantiasa saya hormati, dan lupa juga saya ucapkan kepada Ketua Takmir Masjid Akbar Bapak Haji Solih Pak Solih, oh salah tadi Pak Asrori ya. Jadi tadi beliau sempat ngomong Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Akbar ya, dan ini mau dibangun ya. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul bisa istiqomah hadir dalam sholat subuh berjamaah ini telah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya perhatikan sholat subuh ini ramai, penuh. Alhamdulillah, jarang di masjid itu sholat subuh bisa sepenuh ini. Terawih juga masih penuh Pak? Alhamdulillah. Berarti di tengah kota masih ada terawih yang penuh sampai hari yang ke-16. Nah, hari ke-16 berarti tak lama lagi Lebaran. Ini yang bikin pusing. Anak-anak juga, orang tua bikin pusing. Belum bapak-bapaknya kapan ada keluar. Belum lagi berikan baju anaknya, baju istri. Pokoknya suami ini dalam keadaan genting kalau kasih THR. Kalau
tanggal 5 kemarin udah keluar kayaknya ya. Mungkin udah habis Pak ya. Alhamdulillah Pak. Kalau terawih di sini masih ramai sampai malam ini, mungkin sebaliknya tempat saya. Di tempat saya itu di Siantan, Suasembada 1. Tahu ya Suasembada 1? Pontianak Utara. Itu terawih malam pertama itu Pak full. Satu saf tempat saya itu 20 orang. Kalau satu masjid ini sekitar ada 10 saf, berarti 200 orang. Belum lagi terasnya sampai pagi Pak. Kemarin itu malam pertama tempat saya penuh. Terus malam kedua, ketiga, keempat, kelima, lama-lama maju sama ya Allah. Sekarang tinggal pasang. Alhamdulillah Pak pasang. Kalau kali ini kan 20 berapa? Masih 80. Mungkin di sini ini kurang lebih ya. Jadi saya itu malah tidak kepingin bangun masjid yang besar, itu tidak kepingin. Kalau bangun masjid besar kayak Mujahidin, nanti jamaahnya tidak penuh. Satu safnya udah 100 orang, malu kita. Ya kan? Kalau sampai 20 saf tidak penuh nanti masjid kita. Jadi saya pernah ditanya kapan masjid masjid di Nurul Fajri mau dibangun. Tunggu kalau jamaah sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat. Saya bilang kayak gitu. Nah, sekarang sholat subuh jamaahnya cuma, alhamdulillah kalau tempat saya sholat subuh itu 3 saf ada. Jadi 3 saf itu kalikan 20, 60, kan lumayan lah. Itu 12. Alhamdulillah di mana-mana yang namanya sholat raweh. Kalau kita perhatikan Pak, kebanyakan kalau sholat raweh malam pertama itu pasti ramai, ya kan, pasti malam pertama. Tapi kalau malam kedua udah sepi, itu tandanya Pak, imam masih pelan. Nah, imamnya pasti pelan biasanya, lambat. Nah, orang rawehnya dikasih lagunya Pak, benar. Kalau tak percaya, cobalah malam pertama yang imamnya baca 1 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang jamaahnya lama pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, makin lama itu. Dan yang dibaca pertama surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau bacanya kayak gitu, 30 ayat. Yang di belakang mana ambilnya umat, mana asal kurang lagi, mana namo terkencing lagi, Pak. Pokoknya tuh satu sak makin lama-lama hilang 1 hari itu deh. Kemarin saya sempat ada ditawarin ada jadwal safari Pak, imamnya tingkat nasional. Nggak perlu saya sebutkan, hafid Quran, pas lagi safari di Pontianak. Sejak malam pertama itu sudah saya dapat jadwal. Beliau mau mengisi imam di seluruh masjid di Pontianak. Ini di sini ada dapat nggak? Itu beliau itu manajemennya menawarkan kalau mau ngambil 3 malam, karena beliau 3 malam gaji, 3 malam pindah, 3 malam langsung berkeliling. Saya nanya kepada jamaah saya tawarkan waktu malam pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada imam yang hafid Quran, ngajinya bagus, semua pasti tahu, seperti di Mekah. Ini ada di Pontianak. Kira-kira kalau ngimami di masjid kita mau nggak? Mau, katanya. Benar ya, mau. Itu malam loh. Nanti saya ambil. Tapi 1 hari itu bisa 1 juz. Wah, langsung terdiam kan? Kalau memang jamaah itu mau 1 hari 1 juz, silakan. Saya tawarkan. Tapi saya nggak terawih di masjid. Saya di rumah ya Pak. Pak ada 1 juz Pak. Kelasan kita orang Indonesia ini tak mampu, ya kan? Kalau lihat imamnya sekarang selesai jam 8:15, malah lama kami. Pas saya imam terawih ada 5 orang Pak, imamnya. Nanti 3 hari sekali ganti. Biasanya kayak gitu kan, 3 hari sekali ganti.
Jadi kalau pas hari keempatnya kan imam baru Pak, jamaah di belakangnya udah lebih sih. Kemarin selesai jam 8 kurang 5. Imam udah mampir ambil tadi. Ini mau lebih cepat ya, paling enggak akan kurang 10 saya. Pasti itu Pak. Kalau yang tak mampu tak ada mampu lah imam. Lagi udah tua kan imam, ini tak kuat ya ini. Imamnya kalau terawih yang dicari orang yang trek-trekan, bukan khususnya kayaknya. Tapi ya itulah fenomena ya. Jadi selama bacaannya masih bisa menjaga tartilnya, takbir ya Pak, kalau kita baca Al-Quran agak seperti itu takbir, Al-Fatihah satu nafas masih bisa diikuti, tidak apa-apa. Jangan pula yang kayak viral itu kan, baca Al-Fatihah di sini kalau terawih selesai jam berapa? 8.15. Ini kalau kesehatan tak mampu Pak. Tak ada Pak, kesehatan itu jam 8 memang Pak. Saya pun heran Pak. Entah karena mulainya, pokoknya sana tuh ambil isra, sebentar langsung terawih cepat. Maksudnya padahal standar, takbirnya standar. Bukan yang baca Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bukan kayak gitu Pak. Itu kan ada tuh di TV itu, yang di YouTube terus viral. Itu jamaahnya sampai sekarang ini full sampai ke jalan. Orang itu malah live, malah dibikin live. Kayaknya itu membang gitu kalau saya heran. Ya, kalau kita supaya kayak gitu di sini sembahyang Israel itu mungkin jamaah yang bawa tremos, bawa kopi, bawa jamu sebelahnya lah. Kalau selesai capek bikin jamu minum. Jadi begitulah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita ini ketika bulan Ramadan. Ada hadis mengatakan Fariha bituhu di Ramadan Haramallahu jasadu ala mironi. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, gembira dengan datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya dari neraka. Bayangkan gembira kok itu bisa diharamkan jasadnya dari neraka. Walaupun hadis ini bisa dikatakan logis, tapi bisa menjadi motivasi. Kalau kita kira-kira kita kalau ditanya gembira tak Pak kita nih? Ada bulan Ramadan datang gembira, senang. Kalau saya tanya nanti senang apanya? Ramadan itu senang yang disenangi Ramadan itu apa? Hah? Ya kan? Yang disenangi apa aja Ramadan? Oh, kalau Ramadan jualan laris, kan? Bikin snack, bikin takjil, laris. Ini bisnisnya, karena ada sisi bisnisnya kan. Kalau ada orang, saya senang puasanya, wah, tak saya sih. Ya kan? Bulan Ramadan itu identik dengan puasa. Kalau kita ditanya senang puasanya, benar. Ada orang yang senang puasa. Kalau ada pilihan kata Allah di bulan Ramadan, yang puasa dengan yang tidak puasa pahalanya sama. Kira-kira bapak-bapak pilih yang mana? Ini tidak puasa, nyaman, sama kok pahalanya. Itu bukti bahwa kita ini sebenarnya Ramadan ini yang disenangi bukan di apa ya? Ya tahu lah harus ini mengarah senang secara umum atau secara spesifik puasa Ramadan. Tapi kan identik bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulannya orang yang harus menahan lapar, haus, nafsunya dari terbit fajar sampai matahari tenggelam, al-imsak an muftirin, keaktif wasurufin, menahan dari segala yang membatalkan seperti makan dan minum, wa nafsu sahwati dan nafsu sahwat, minal fajri ilal maghrib, sampai dari fajar sampai maghrib seperti itu. Nah, tapi kita alhamdulillah ada di sini ya, yang suka ya, suka, anak-anak tadi suka ya. Jadi alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki puasa di hari yang ke-16. Itu berarti nanti malam 17 dikenal dengan Nuzulul Quran. Di sini diadakan peringatan Nuzulul Quran. Hah? Tidak ada. Kalau disiapkan banyak Pak, pasti diadakan nama yang Nuzulul Quran.
Itu nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Benar gak Al-Quran itu turunnya tanggal 17 Ramadan atau pas Lailatul Qadar? Kan pertanyaannya kayak gitu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Malam apa tuh? Tidak disebutkan, masih umum. 1 tahun ada 365 malam. Tapi ayat lagi ada mengatakan di surat Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Masih tidak jelas lagi malam apa nih, bulan apa. Kemudian ada ayat berikutnya di surat Al-Baqarah itu, kalau tak salah 184, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Wah, berarti udah mengarah 1 bulan. Dalam setahun itu ada 12 bulan, ya kan? Dari Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya kan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang diambil bulan Ramadan. Nah, kan pertanyaannya lagi, bulan Ramadan itu tanggal berapa? Ada 30 hari, kadang 29, tanggal berapa nih? Ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 3, setiap tanggal ganjil sampai 5, 7, 9, 11, 13 sampai 29. Ada yang mengatakan pada seperti itu. Tapi sebagian besar ulama yang bermadzhab Syafi'i, kebanyakan yang di Indonesia ini, menyebutkan bahwa nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan. Kalau di Mesir malah tanggal 27 Ramadan. Jadi di Indonesia ini malam 17 Ramadan. Kalau ditanya dalilnya mana? Aku Pak dalilnya. Dalilnya yang dipakai oleh yang mengatakan 17 Ramadan, wa ma anzalnahu 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan kami turunkan kepada wahai Muhammad, kepada hambaku yaitu Al-Quran pada malam pembeda antara yang hak dan yang batil, yaitu malam dipertemukannya pasukan muslim dan kafir, yaitu perang Badar. Perang Badar kapan? 17 Ramadan. Itulah yang dijadikan kuat. Tapi kalau ada yang mengatakan 27, terus yang benar yang mana? Wallahu a'lam pada itu. Nggak ada yang tahu. Karena Lailatul Qadar semuanya nggak ada yang tahu jatuhnya kapan. Kalau memang tahu Pak, Lailatul Qadar itu jatuhnya pas malam 21 atau malam 17, terus kita pagi-pagi dapat itu merasakan Allah mengatakan atau ada SMS Anda mendapatkan Lailatul Qadar, kita tak sembahyang lagi Pak. Dia kan ada pesan masuk, kita sudah dapat Lailatul Qadar. Apa ya? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau bahasa kerennya sekarang diskon time Pak, ya kan? Di mall-mall itu Ramayana, Transmart, Megamall, ada diskon time. Juga nanti ada pengumuman, pengunjung sekalian silakan berada di barang yang akan Anda beli. Sebentar lagi akan ada diskon time selama 5 menit. Harganya tetap 100.000. Bonusnya Pak, beli 1 dapat 9. Siapa yang nggak mau? Nunggulah orang di situ. Diskon time kok. Nggak ada waktunya yang tahu cuma yang megang mic-nya. Itu kan biasa di mall. Dan anehnya diskon time ini biasanya diadakan udah hamil 7 lebaran. Makanya kadang di masjid-masjid itu sepi Pak. Orang nunggu di sana. Bila perlu kita terawih untuk mall. Jadi gelar sejarah itu begitu ada diskon time, imamnya ikut ngantri. Boleh. Jadi
Allah ini memberikan keistimewaan di malam yang terkenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr. Lebih baik bukan sama dengan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan berapa tahun? 87 tahun. Kalau dikalikan setahun itu 365 hari, itu mungkin kurang lebih berapa tuh? 30 lebih, 30 ribuan beda, 30 ribu malam mungkin. Bayangkan beli satu, ibaratnya kita dapat satu malam, gratisnya sampai 30 ribu malam. Berapa? Oh, 30.200, 30. Hitung-hitungnya sampai gitu. Berarti kita belanja tuh sampai selama itu belanja sampai mulai bangkrut mungkin. Kalau kita hitung gitu belanja, ini luar biasa. Makanya tidak ada yang kasih tahu. Umatnya Nabi Muhammad memang umurnya pendek-pendek. Tidak ada yang umurnya sampai 100 tahun. Umatnya Nabi Nuh itu panjang-panjang umurnya. Nabi Nuh sendiri umurnya sampai 1050 tahun. Bayangkan, kita ini umurnya 80 tahun. Yang di depan sini ada yang umurnya 80 tahun. Hah? Ada. Hah? Ada 80 tahun. Masya Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Masih bisa datang ke masjid di Istiqomah jamaah 80 tahun. Jarang, tempat saya ada. Juga imamnya tempat saya umurnya 82 tahun bisa jamaah ke masjid. Itu saya heran. Istiqomah seperti itu bisa sehat ya Pak. Kita yang masih muda lagi umurnya separuh dari umurnya 40 tahun bolak-balik rohan, bolak-balik masuk angin, bolak-balik adalah asam urat, gigil-gigil, tak ada sebut makanan udah ada terkontrol. Apalagi minta towil umurina panjangkan umur kamu. Coba kau dikasih umur panjang sampai 150 tahun, nggak tergini-gini tangan kita ya. Ketemu kawannya yang ditanya, kau siapa ya? Lupa. Kalau umur sampai 100 tahun bahaya. Ini Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh umurnya itu sampai 1000 tahun. Kita alhamdulillah Pak umurnya pendek, tapi dikasih keistimewaan oleh Allah apabila mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun ditambah 83 tahun. Itu pun khairun, lebih baik dari itu. Lebih baik. Jadi kalau kita misalnya kita mau pengen jadi di takmir masjid ini ya, ngajak jamaah sholat ke masjid, ngajak jamaah berinfak, ngajak jamaah untuk berjamaah istiqomah kalau di rumah, datang ke masjid. Ternyata jamaah di sini tak usah khawatir, masih ada 80 orang, ada 50 orang, alhamdulillah. Kita jadi takmir masjid paling 5 tahun, 10 tahun paling lama mungkin, tapi jamaah tidak sampai budak keluar. Ngapain kita khawatir, ngapain kita cemas? Mau kita tugasnya cuma mengajak, ya kan? Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun. 1000 tahun jemaah. Berdakwah itu 1000 tahun. Jamaahnya berapa umat? 80 orang. Ya kan? Saking sabarnya berdakwah terus. Coba kan kita baru jadi takmir 5 tahun udah leluhur kan? Ya pasti ini. Nabi Nuh itu makanya dia bilang ulul azmi. Sangat sabar. 1000 tahun, bayangkan kalau 1000 tahun kita ceramah harus dapat ngajak orang berdakwah 1 tahun dapat 1 orang. 1000 tahun kan 1000 orang. Ini 1000 tahun dapat 80 orang. Masya Allah. Sabar. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, tapi Allah akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya kan? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah. Ini kita usah khawatir kalau kita dapat jamaah mau berapa pun. Nabi Nuh yang 1000 tahun umurnya jamaahnya cuma 80 Pak. Masya Allah. Jadi kembali ini karena momennya nuzulul
Quran. Nuzulul Quran ini adalah peringatan, sebenarnya peringatan untuk memperingati turunnya wahyu pertama. Ya kan, ketika Nabi berkhulwat di Gua Hira, kemudian mendapat wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun. Itu pada tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, harinya hari Jumat, tahunnya 6017 Masehi, dan itulah awal kenabiannya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Itu. Dan Al-Quran yang kita tahu ini diturunkan, yang sekarang kita pegang mushaf namanya, itu diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi umatnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau kita simpulkan dibulatkan gampang, Al-Quran diturunkan itu selama 23 tahun. Ada 2 periode 13 tahun itu diturunkan di Mekah, yang 10 tahun diturunkan di Madinah. Dan ayat yang diturunkan di Mekah dikasih nama surat Makkiyah, yang diturunkan di Madinah surat Madaniyah. Ada Al-Quran itu di depannya itu surat Al-Baqarah, surat Makkiyah, surat Madaniyah, Al-Baqarah, ada tulisan keterangan. Cirinya surat Makkiyah biasanya di awal ayat itu ada kata-kata ya ayyuhan nas. Itu Makkiyah, Pak. Waktu itu periode Mekah banyak orang yang belum beriman, belum Islam, makanya ya ayyuhan nas. Setelah 10 tahun masuk periode Madinah, dinamakan Madaniyah, ayatnya depan ayat tandanya ya ayyuhalladzina amanu, ya. Aman, orang yang sudah beriman. Jadi kalau kita cerita Al-Quran ini luar biasa, pakai istimewa Al-Quran. Al-Quran ini kalau digali adalah sumber pedoman hidup umat manusia. Di dalamnya banyak sekali yang kalau kita teliti, kita telaah, kita pelajari, itu luar biasa. Sekarang kita lihat 1 tahun itu ada berapa hari? 365 hari. Jadi yaum, kata yaum di dalam Al-Quran mufrad, kata jamaknya ayam, jamaknya ayam, mufradnya yaum. Itu disebutkan di dalam Al-Quran tidak secara kebetulan loh, 365 kali. Bayangkan, kata yaum dalam Al-Quran disebutkan, dicek 365 kali disebutkan kata yaum dalam Al-Quran. Kalau 1 bulan berapa hari? 30 hari. Kan ada yang berapa? Ada yang 29. Gak bisa 4 tahun sekali. Tapi kalau dia rata-rata 30 hari. 30 hari. Kata hari dalam bentuk jamak ayam itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. Luar biasa. Kata hari bentuknya jamak ayam dalam Al-Quran disebutkan selama sebanyak 30 kali. Luar biasa. Sekarang setahun kita kan banyak nih. Kalau kita peringatan tahun baru apa? Januari, tahun baru Masehi. Oh, itu tahun orang kafir. Padahal kita pakai Masehi itu kan perhitungan Syamsiah kan, matahari. Kita nggak pakai ya dengan tahun matahari, perhitungan matahari. Pakai untuk sholat dengan peredaran apa yang kita pakai? Matahari. Ya kan? Hijriah kita pakai perhitungan
bulan untuk menentukan satu Ramadan yang awal bulan itu rokok, ya dipakai ini dua-duanya, Syamsiah dan Umayyah dipakai, dikasih nama yang satu Masehi, yang satu Hijriah. Dan 1 tahun Masehi itu 365. Selisih Pak, 1 tahun Komariah atau Hijriah itu selisihnya 14 hari, berarti 354, kan selisih 11, ya kan? Coba lihat seabad Masehi itu 100 tahun, tapi seabadnya Hijriah 103 tahun. 2 abadnya Masehi berarti berapa? 206 tahun, ya kan? 200 tahun. Hijriahnya 206. Kalau 3 abad 300 tahun. Hijriahnya 309 tahun. Coba buka surat Kahfi. Walabisu fi kahfihim, ya kan? Sahabat Kahfi itu, Ashabul Kahfi tidur di dalam gua salasa me'atus sini, ya kan? 300 wasbatu tis'ah, 300 ditambah 9. Yang pertama disebutkan 300 tahunnya itu Masehi, ditambah 9 menjadi 309 Masehi, 9 Hijriah. Tapi dua-duanya disebut, bukan kebetulan lagi. Ini luar biasa Al-Quran. Kalau dikali, wah luar biasa. Berarti kita tuh yang sering dicari perbedaan, bahkan kita dari Al-Quran, makin kesini itu luar biasa mukjizatnya. Yang kita heran. Jadi Al-Quran itu betul-betul luar biasa, mukjizat yang sampai saat ini belum ada seorang pun yang mampu menandingi untuk membuat satu syair seperti Al-Quran. Ya. Jadi kita kembali lagi, Al-Quran adalah kitab suci. Ini sudah setengah 6 cepat ya. Ini sampai jam berapa ya? Kayaknya Pak Wazir bilang setengah 6 selesai. Ini sudah selesai. Kita masih pembukaan kayaknya. Ini mana? Jadi gini ya, kita cerita dulu Quran ya. Al-Quran tentang Al-Quran itu buku pedoman hidup umat manusia, ya kan? Itu harus kita pelajari, harus kita baca setiap hari. Jangan sampai tak baca Al-Quran, karena Iqra'ul Quran fa'innahu syafi'at yawmal qiyamah ya sabi. Baca Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, jadi syafaat di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Kalau kita satu hari tak pernah baca Al-Quran, baca. Kalau tak bisa satu hari 1 juz, ini kalau orang yang baca satu hari 1 juz itu seorang istimewa. Ada nggak di sini? Ada nggak jamaah yang satu hari 1 juz? Ada yang mampu. Istiqomah setiap hari 1 juz. Ada yang mampu di sini? Ada. Kalau masih ada tuh alhamdulillah, itu 1001. Kalau tak mampu satu hari 1 juz, ya satu hari 1 lembar. Tak mampu 1 lembar, 1 halaman. Tak mampu 1 halaman, 1 ayat. Masa 1 ayat? Tidak apa-apa, yang penting baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Selesai 1 ayat ya. Soalnya mau lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul Azim. Tak apa, yang penting baca. Istiqomah. Ahsanul amal indallah istiqomah walau tidak. Amal yang paling baik di sisi Allah itu istiqomah walaupun sedikit, daripada banyak. Begitu sekali baca 3 hari hafal, setahun tak baca lagi. Ketemu bulan puasa, itu pun tak harus di masjid. Kalau tak ada harus, tak ada hatam.
Al-Quran. Jadikan buku benar-benar sebagai kitab suci umat Islam yang harus kita pegang betul. Tidak bisa tahu artinya, cukup membaca. Yang penting kita baca lah kita baca. Nawiru buyutakum bi qira'atil Qur'an, cahayai, terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Coba lihat, perhatikan rumah yang di dalamnya tidak pernah dibaca Al-Quran. Kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Coba lihat, misalnya ada rumah jelek, tidak bagus, tidak mewah, pokoknya paling jelek lah di kamu. Tapi setiap hari di dalam muka bumi itu baca Al-Quran. Coba perhatikan di malam hari, ada cahaya yang muncul. Coba lihat, perhatikan malam-malam. Kalau orang itu memang mesti membaca Al-Quran, keliling, lihat rumah itu beda. Walaupun dari papan kayu biasa, bandingkan dengan rumah yang megah mewah, tak pernah dibaca Al-Quran, sepi. Tak punya aura, tak punya keramat, tak punya cahaya. Al-Quran gitu, baca terus. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya sejak Aisyah ditanya bagaimana amalnya baginda Rasul, hulukuhul Quran, amal Quran. Sekarang kita bisa kita jadikan perilaku kita sehari-hari seperti itu. Kita ngomongnya ahli Quran, ngomongnya juga ngaji maki, ngomongnya apa Quran, kalau ngomong nyakitkan orang, ngomongnya tiap hari baca Quran. Bisa ngerasain tonggolnya, masih kasar, masih merugi, masih gosip. Sama tetangga, kalau lihat tetangga senang dia susah, kalau lihat tetangga susah dia senang. Ada yang gitu, ngomongnya baca Quran. Ini Al-Quran tidak masuk dalam kolbunya. Lu istiqomah. Waktu yang paling istiqomah baca Quran itu baca subuh, Pak. Karena kita tidak ada kegiatan apa-apa. Coba perhatikan dari setiap waktu, kita tidak sibuk kalau baca subuh. Kalau baca maghrib, kadang baru kita baca atau ada tamu datang. Maghrib, pergi makin malam, makin susah. Kita makin tak mampu. Jadi ibaratnya kayak gini, Pak. Kalau kita beli apa itu peralatan elektronik, laptop, komputer atau apa, segala peralatan elektronik pasti di dalamnya kalau kita beli ada apa itu manual booknya, buku petunjuk pemakaian atau penggunaan, pasti ada. Tapi kita kebanyakan orang sekarang nggak baca. Ini kita beli TV lah, belikan TV, tombolnya beda dengan TV yang biasa. Kita beli, begitu kita tahu mana kita nak baca, ya kan? Yang penting ada tombol bulat, garis tengah itu on off, pencet tag. Begitu nyala baru cari setting menu program, sampai pendek-pendek seharian tak nyala, cuma ya nyala tapi tak ada gambar. Barulah kita buka program semana, ya kan? Atau kita panggil orang yang ahli, kita telepon teknisinya, suruh benarkan, sejam selesai, tidak sampai sejam setting muncul gambar. Kan kita tidak ahli. Nah sekarang itu baru barang ciptaan manusia, pasti disertai dengan manual itu. Sekarang kalau kita lihat bayi yang lain, kita termasuk manusia yang lahir di dunia, anak kita lahir, ada tidak disertakan manual itu? Buku petunjuk cara pemeliharaan ada tak? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir, bayi yang lahir itu semua dalam keadaan suci loh. Fa'abawahu yuhawwidani, orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, ayunasirani atau Nasrani, ayumajisani atau Majusi. Bayi sebelum lahir di alam ruh, sebelum ditiupkan, Allah sudah tentukan, Pak, lahir ke dunia sudah tentukan rezekinya, ya kan, umurnya, jodohnya, matinya sudah ditentukan. Kita lahir kita tahu. Tidak mungkin dari manual hukum ada. Apa itu? Al-Quran.
dalam bayi itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Tuhanmu menciptakan, mengambil sulbi dari anak cucu Adam, kemudian menyuruh mereka untuk bersaksi kepada Tuhan, apakah aku ini ada Tuhan? Apa kata? Qalu bala syahidna, aku bersaksi kau adalah Tuhan. Jadi bayi yang lahir itu udah muslim, Pak, fitrah. Kalau sampai dia tak tahu agama, yang salah orang tuanya. Contoh lagi, Pak, ada orang kaya di kampung paling kaya, beli motor Harley Davidson, itu harganya kurang lebih 250 juta. Mahal, tapi kampung tak yang tahu-tahu baru beli, buka bungkus, baru manasin, keliling sekali di kampung, ada surat panggilan tugasnya pindah keluar kota untuk beberapa waktu yang belum diketahui. Akhirnya sama yang punya motor nih masak anak kepada kita, Pak, saya titip motor saya, Pak, baru beli 1 hari, baru saya titip, sampai pakai tiap hari dipanasin, pakai aman-aman, yang penting dirawat. Ini STNK-nya, ini BPKB, ini ujinya, yang penting dirawat, jangan dijual. Nanti kalau saya udah balik, saya ambil lagi. Itu kata yang punya motor. Saya bilang, begitulah orang yang nitip tadi, karena tetangga dekat. Sama kita nih, Pak, sama kita yang dititipin, lupa kita rupanya ini titipan, lupa mana gaya. Pakai sana sini gaya. Ya kan apa memang disuruh dipakai kok. Yang punya juga itu dipakai. 150 juta alang-alang mobil. Kita tak mau belinya dengan motor kita yang masih nyicil dulu lunas. Ini 250 juta kita pakai sana sini. Lupa orang yang dititipin ini bahwa ini barang titipan. Tahu-tahu motornya dimodif. Oh, ini juga kayak gitu. Catnya yang hitam diganti. Ganti warna pink bagus ini. Wah, habis motornya dimodif. Lampu yang bulat diganti warna di kota. Knalpotnya yang bunyinya ganti rang. Diganti semua motor, peleknya diganti semua, dimodif semua dia. Tak lama 6 bulan kemudian dia punya balik. Mana motor aku? Ya Allah, Mak, terkejutnya kita tahu motor aku jadi warna pink nih. Ya kan? Tak terima mesti. Minta ganti sama kita tak punya duit. Sumbalikan asal. Lupa, ya Allah, lupa aku orang yang tahu Nabi ini. Sama, Pak. Ketika kita dididik amanah berupa anak, tidak semua orang yang berubah tangga itu mendapatkan anak. Kita bersyukur benar dididik amanah berupa anak dididikkan. Udah ada chipnya tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahidna, itu kesaksi bahwa Tuhan ada Tuhan. Allah itu adalah Tuhan juga tahu dari sejak di alam rohnya sudah tahu. Tapi selama menjadi anak kita, tak pernah kita didik agama, tak pernah kita ajarkan sembahyang, tak pernah kita ajarkan puasa sampai besar. Begitu sampai ajalnya datang, mau mati tak bisa, nyebut Allah pun tak bisa. Siapa yang disalahkan? Allah nyalakan siapa dia? Yang dititipin kan? Anak itu amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat itu dosanya sangat besar. Banyak sekarang kita tanya anak kita yang punya anak saat ini. Kita tanya anak-anak kita yang remaja saat ini yang tidak sholat subuh. Cuma tanya, sholat subuh tidak? Mungkin ada anak yang kuliah di Jawa di sana, tinggal di kos-kosan, telepon doa waktu subuh, sembahyang subuh lah, telepon puasa nggak ada. Pada saat orang tuanya mengangkat tangan berdoa untuknya di keheningan malam, coba tanya dia, doakan orang tuanya lagi ngapa dia, tanya. Jangan-jangan
kita berdoa, kita sembahyang, kita puasa, dia di sana sama aku. Karena memang tidak ada bekal dari sejak kecil, tidak pernah kita didik agama. Jangan salahkan kalau ada istilah surga nunut, neraka atur. Orang tuanya masuk surga, kepalanya di surga, kakinya di neraka, kaitannya sama anak, mana bisa? Dari kecil tak pernah diajarkan agama. Hati-hati, ya, banyak terjadi seperti itu. Kita kadang anak-anak kita tuh nggak kita arahkan. Kita dulu di masjid yang ibu-ibu pengajian rutin, bapaknya juga pengajian, ada kegiatan anak-anak kita yang mengajar-mengajar, tidak pernah datang ke masjid. Sembahyang, sholat ini tahu, tapi cuma sembahyang, bacaannya tidak tahu. Kalau rukun sholat, ada qoli, ada fi'li, ada qulbi, kita tidak tahu. Itu harus diajarkan kepada anak kita. Yang dari awal sudah mengenal agama, sudah mengenal tauhid, jangan sampai begitu dia besar berumah tangga, sampai renta, sampai mengajar, ternyata kita belum masih pendidikan agama sama. Makanya kalau tidak mampu ya belajar sama ustaz, sama kiai, atau masuk ke pesantren minimal. Jadi pesantren yang kalau bisa pesantren yang satu paham dengan kita. Jangan aku balik dari pesantren bapak jadi kafir-kafirkan. Lari dari pesantren semua amalan bapaknya kafir kalau gini, bapaknya bid'ah kayak gini. Jangan cari pesantren yang memang benar-benar sepaham dengan orang tuanya. Indonesia itu umumnya bermadzhab Syafi'i. Jangan sampai tahu-tahu mazhabnya buat itu sampai rumah habis kita semuanya. Jadi belum lagi kita cerita banyak yang terjadi saat ini. Itu kita cerita masalah anak, ya kan? Jangan sampai nuzul Quran diperingati setiap tahun. Al-Quran itu dijadikan perubahan hidup. Ingat, standarnya adalah Al-Quran. Didik anak-anak kita. Bukan dari Al-Quran langsung kita tak mampu Pak menelaah isi Al-Quran. Kalau berada lewat ahlinya tidak mungkin. Kalau kita belajar Al-Quran langsung baca sendiri tanpa guru, gurunya setan. Baca terjemahan. Coba di surat At-Taubah itu ada ayat yang berbunyi Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuh. Bunuh orang-orang kafir itu di mana pun kau ketemu. Bayangkan ayatnya. Kita baca ini kalau tidak ada gurunya, berarti kita suruh bunuh orang kafir. Kalau kita ketemu ini surat At-Taubah itu ada Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuh. Wasuruh, pencang mereka, bunuh mereka, intimidasi mereka. Ada di situ. Zaman perang ini cerita Pak. Asbabul nuzul ayat ini cerita zaman perang. Jangan kita tahu banyak terjemahan. Berarti aja kita terbunuh. Makanya jangan sampai salah. Itu baca Al-Quran tanpa guru tak mungkin bisa. Semua segala ilmu agama itu diambil dari Al-Quran. Kita mau belajar sholat dari Al-Quran, bohong. Ada di Al-Quran aqimis sholat, inna sholat akan kalau mu'minina kita mengkuta. Jadi kan sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ada nggak cara sholat di Al-Quran? Ada cara sholat berdiri, kita niat, kita baca Fatihah. Ada di Quran? Ada. Lewat hadis. Jadi orang di situ ada ilmu fikih di situ. Badan fikih nggak bisa. Kalau kita dari Al-Quran langsung bohong. Ada orang belajar. Kemudian di situ alladzi la yunfiquna fis sarah, ada untuk berinfak. Kalau kita infak ini bentar lagi bulan Ramadan ini ada rukun Islam yang berkaitan dengan infak, yaitu zakat. Nah, zakat ini zakat fitrah. Zakat fitrah umumnya sudah dikeluarkan edaran dari Kemenak itu 2,5 kilo. Berasnya ada yang harganya 9.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000, sampai seharga beras yang 25.000 pun ada. Tinggal dipilih beras mana yang mau di zakat fitrahkan. Jadi zakat fitrah itu wajib. Kalau sampai kita tak zakat fitrah, puasa kita gantung, puasa kita bisa gantung. Makanya zakat fitrah itu wajibnya
wajibnya zakat fitrah dikeluarkan pada saat azan maghrib di penghujung Ramadan. Wajibnya loh. Afdolnya itu dikeluarkan setelah azan maghrib di penghujung Ramadan. Itu kan orang dulu yang afdolnya itu malam itu, tapi nggak mikir bagikannya, ya kan? Semua sampai malam itu kan, wah, sampai subuh dia bagikan beras habis-habis. Zaman dulu tuh kayak gitu Pak, pas saya kayak gitu. Terus sekarang Pak, dari mulai sekarang diambil tuh tak apa, bisa lebih cepat ditasarufkan kepada mereka. Itu Imam Syafi'i berpendapat itu, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali beda, Imam Hanafi dengan Imam Maliki beda lagi. Kan Imam Hanafi sama Maliki ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Tapi wajibnya zakat Imam Hanafi bermahal Hanafi ini apabila sudah masuk waktu fajar di tanggal 1 Syawal, itu baru dapat kewajiban. 1 Syawal Imam Hanafi. Kalau kita kan ada maghrib akhir Ramadan, tapi sebelum naik mimbar, kalau itu nah waktunya mepet sekali, itu harus dibagikan. Makanya kalau ada orang tanya ya, bayi kalau lahirnya malam Lebaran setelah ada maghrib, wajib nggak bayar zakat? Nah, wajib nggak bayar zakat? Nah ini lahir bayi loh, bayi lahirnya setelah azan maghrib puasa terakhir malam Lebaran, namanya kasih nama makanya Lailatul Fitriyah, malam hari Lailatul Fitri, biar mengingat. Wajib nggak zakat? Kalau kriteria orang mendapatkan wajib zakat itu yang ketemu dengan 2 bulan, ketemu dengan Ramadan. Kalau dia lahirnya sebelum maghrib, itu wajib Pak. Ini mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu wajib. Lahirnya sebelum maghrib, kemudian dia kan dapat Ramadan. Ya kan sebelum maghrib masih Ramadan, setelah maghrib udah Syawal. Nanti dapat 2 bulan, menemui ketemu dengan 2 bulan Ramadan dan Syawal, wajib ya zakat. Ya. Nah kalau Imam Syafi'i lahirnya itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, kalau lahirnya pada maghrib itu udah wajib, ya kan? Imam Hanafi, karena dia wajibnya kan kalau sudah subuh tanggal 1 Syawal, kecuali dia lahirnya tanggal 1 Syawal itu tak wajib. Nah, jadi ini kalau sama dengan orang mati, coba yang orang mati. Nah, orang mati kayak gitu sama. Kalau dilihat matinya, dia mati matinya sebelum ada maghrib, ya kan? Sebelum ada maghrib akhir Ramadan, wajib nggak zakat? Hah? Mati loh. Mati sebelum azan maghrib di akhir Ramadan, wajib zakat nggak? Ya enggak, kan dia nggak ketemu Syawal. Ya kan? Harus ketemu 2 bulan itu loh, ketemu Ramadan sama Syawal, baru ada wajib. Ya, jadi kita harus paham. Karena ya ada yang penting daripada pusing bayar merah, tak apa, tapi itu tidak wajib. Maka kalau bisa zakat bukan cuma zakat fitrah, Pak, zakat mal keluarkan 2,5% dari harta kita. Baru dibenahi masjid mau bangun lagi kan. Kalau tidak malnya ya infak sedekahnya lah dikeluarkan. Ya kan, dilelang nih. Ini berapa miliar kan dilelangnya? Berapa? 2 miliar Pak. Luar biasa, masih 2 miliar. Ini sampai mana? Sampai lantai 2. Lantai 2. Mudah-mudahan nanti jawabannya. Kalau di sini sih kayaknya gampang lah main. Kalau dia di sini 2 miliar itu kecil ya. Asal udah dibangun, biasa cepat. Jarang pasti di Pontianak saya lihat
terbengkalai misalnya masih di kota juga, masih udah pancangnya udah naik itu cepat ada berhenti beda kalau di sana Pak. Kalau di utara itu di kampung masuk ke dalam itu bisa bertahun-tahun bisa. Tapi kalau di sini banyak instansi banyak dampak ya. Yang penting jamaahnya itu kompak, nyari ya apa itu karena jangan eman-eman ya kan. Kita ini banyak apalagi di bulan puasa mungkin ada berupa kupon biasanya dibagikan satu kupon ada yang nggak boleh naik pada model kupon biasanya. Nah, jadi misalnya 1 meter di lelang berapa nih? 1 meternya berapa? Ada lelang tidak per meter? Bikin kayak gitu Pak. Misalnya 2 miliar, total sekian meter persegi di lelang, per meternya sekian juta atau per meternya yang sekian ratus misalnya kayak gitu di lelang. Oh, ini 1 meternya misalnya 2 juta, misalnya ya Pak. Kita jamaah bayar. Aku masih 500. Antara 1 meter dapat berapa? 1/4 ya? 1/4 meter kan? Berarti nanti itu Pak bilangkan sama dia. Kalau bisa minimal 1 meter. Kalau cuma 500 nya cuma 1/4 meter, kasihan nanti kalau di surga berjijik ya Pak. Angkat 1 kaki nanti 1 meter yang akan dapat kan mana kita duduk ya kan? Orang nanya luas-luas orang dia tahu ngapain cuma 1/4 meter kuburannya 2 meter lebarnya 80 kuburan tuh. Nah, masa kita mau ngapain di surga jangan emang misalnya 500 bilang kalau bisa 4 meter lah besok bulan 500 lagi besok bulan alhamdulillah 1 meter kasih gitu Pak, kasih tahu-tahu gitu Pak. Kalau ada orang per meter segini kasih nanti kalau di surga di teras pun tak dapat ya. 1 keramik pun masih keramiknya itu malah menjadi berapa meter persegi itu ya kan? Kalau kita dapat cuma 40 kita duduk ya di sini yang lain luas-luas karena di sana waktu orang luasnya seluas langit dan bumi kita ini benar gitu. Nah, kalau bisa dilelang per meter sekian biasanya lebih cepat dilelang masih per meter sekian nanti orang termotivasi. Tempat kami kalau bangun modelnya kayak gitu. Jadi kalau dilelang enak. Jadi kelihatan orang ambil misalnya oh saya 1 meter saya bayarnya cicil nyaman. Berarti diambil juga enak. Jadi panitia lebih nyaman gitu gambarnya. Ya. Jadi di bulan puasa momentum nuzul Quran sekali lagi ayo kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran setiap kalau bisa Pak, udah sepuh-sepuh udah tua kayak gini hafalkan Al-Quran minimal ayat-ayat yang pendek kayak tadi surat itu Tabarok itu luar biasa 30 ayat itu di juz 29 Al-Mulk ya kan? Iqra'u tabarakal-ladzi biyadil mulku ila akhirih kulla laila baca surat Tabarak setiap malam ya kan? Manallahu biha min adzabil qabr dia akan menjadi jaminanmu terjaga dari azab kubur. Jadi kalau kita mau ditanya malaikat di kuburan kita hafal surat Tabarak itu ada hadisnya yang meriwayatkan panjang hadisnya itu begitu malaikat datang ada surat Tabarak yang ada orang ini aku yang jaga dari atasnya ada lagi yang jaga ini udah aku yang jaga ini malaikat tak jadi nanya ini ada hadisnya riwayat. Jadi kalau kita hafal surat Tabarak itu kulla laila kita baca setiap malam Tabarakalladzi biyadil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur sampai 30 ayat. Kalau kita satu hari satu ayat hafal surat Tabarak 1 bulan hafal langsung. Kalau bisa dihafalkan Pak, saya hafalkan. Jadi
kita jadi anak-anak kita melalui metode yang diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian jangan lupa, karena di sini akan direhab pembangunan masjid, mari kita sama-sama kita kumpulkan infak terbaik kita. Wa may yuqridullaha qardan hasanah fa yudha'ifahu ajran 'azima. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah, masa Allah berhutang. Nah, dalam hal itu masih pinjaman ke Allah, masa Allah pinjam. Bukan itu maksudnya. Ada perusahaan, misalnya Megapol ya, kasih, dia nawarkan saham sama kita. Per lembar sahamnya dijual 10.000, ya kan? Nanti dapat sekian persen profitnya setiap tahunnya. Itu kan benar-benar beli. Padahal sebenarnya bijak di perusahaan kan? Belilah kita nih dari 10.000 per lembar, kita beli sebanyak mungkin sesuai duit yang kita mampu. Nanti setahun kita dapat profit. Apalagi Allah yang janjikan yudha'ifu liman ajran 'azima. Allah melipat gandakan berlipat-lipat lebih banyak dari itu. Masa kita tidak tertarik? Allah yang menawarkan, ayo silakan. Jadi jangan hemat-hemat. Kadang kita ngasih sedekah, ya memang Pak, sedekahnya orang kaya dengan orang miskin beda Pak. Orang kaya sedekah 1 miliar, tenang, karena saya punya simpanan, kurang spektakuler. Betul, duitnya besar 1 miliar, tapi biasa lah dia Pak. Coba sedekahnya orang miskin, dramatis Pak. Allah sampai puji di Al-Quran itu ada. Dia punya duit cuma 20.000, nak beli makan untuk anaknya. Tahu-tahu datang kawannya buat minjam duit untuk diobat 20.000 kan? Ya Allah, kalau aku kasih, kasihan dia, anaknya mau beli obat. Kalau aku kasihkan, aku kelaparan. Kan dramatis nih, duit cuma 20.000. Akhirnya dikasih lah, ya Allah. Pura-pura lah ya, kau biar tahu. Ini Pak Allah mengujinya. Nanti aku ada waktu seribu alam walau pada di kosong. Mereka memberikan apa itu, sedekah. Padahal dia sendiri butuh. Kan ada Nabi Muhammad ketika riwayatnya, siapa nih sahabat yang mau jamu tamu saya, ya kan? Oh saya Rasul, saya siap. Ambil tamunya dibawa, tamunya Rasulullah dibawa ke rumah, dijamu. Dia tanya sama itu, ada tidak makanan? Dia, oh tidak ada, cuma untuk cukup anak kita ya. Aduh, cuma untuk anaknya, dia berdua, dia tamunya tak ada. Wah ini saya sudah terlanjur nih, udah ngomong. Hanya karena itu malam hari, Pak, lampu tidak dinyalakan, dia kasihkan piring, tamunya itu kasihkan makanan di situ. Dia pura-pura makan, rotang. Tamu pun tidak tanya, kau makan apa tuh, rotang. Ada tanya tamunya itu. Padahal dia tak makan, pura-pura makan. Turun ayat. Allah memujinya, ya Allah. Akhirnya Rasulullah tanya, amalan apa yang kau lakukan dari malamnya sehingga malaikat itu turun? Terheran-heran malah. Rupanya orang ini, dia bilang tadi malam sebenarnya Rasul, itu jatah makanan untuk anakku, berhubung aku menghormati tamu, aku kasihkan untuk kamu. Aku pura-pura makan, anakku aku tidurkan. Bayangkan itu sampai gitu. Tapi kalau sedekahnya, makanya Abdurrahman bin Auf gitu, yang kaya raya kayak gitu, kalah. Walaupun hartanya dikeluarkan, kurang dramatis gitu, ya kan? Kalau dikeluarkan ini antara hidup dan mati biasanya orang. Kalau orang miskin kan, orang miskin itu kalau bersedekah, biasanya orang tak punya, kawannya pun sama-sama orang tak punya ya. Tidak mungkin orang miskin kawannya aku bisa pabrik, tak mungkin kan? Kalau kayak Pak Haji Soleh jelas kawannya mesti orang-orang orang tak mampu kawannya paling ya tukang beda sama tukang beda, itu. Ya yang dipinjam itu bukan belasan miliaran. Ada tidak duit 10.000 untuk makan? Mana gitu? Ngawur semuanya Pak. Nah itu, tapi kita jangan berkecil hati. Barang siapa yang membangun rumahnya Allah di dunia, membangun masjid, ya kan?
puasanya orang-orang yang benar-benar mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saja dan kami tidak suara mustaqim wa a'lamukum wa tawfiqil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan apa-apa yang telah dibicarakan oleh Al Ustaz mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, kita laksanakan